Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Yakobus Filomoga, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, semester 3 kelas C. NIM saya 1903030 Di sini saya akan membahas ujian akhir semester mata kuliah perubahan sosial budaya. Kehadiran pandemi coronavirus telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan, dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Berkembangnya solidaritas berbasis aktivisme, warga mulai bersemi di berbagai sudut negeri. Akan tetapi, hal ini membutuhkan reorientasi kebijakan yang serius ke arah pembentukan solidaritas dengan kemanusiaan sebagai norma tertinggi. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjembatani persoalan kelas baik sebagai produk dari pandemi COVID-19 maupun sebagai kelanjutan dari pembelahan kelas berbasis ekonomi sejak masa lalu. Pada level yang lebih abstrak, respon atas ancaman yang mengekori pandemi COVID-19 mengingatkan kita pada perdebatan klasik antara Robert Locke dan Rousseau tentang mengapa negara harus hadir, yaitu melindungi dan menjaga pemenuhan hak warga negara serta menghadirkan keadilan sosial, keadilan secara merata sebagai manifestasi dari kontrak sosial di era new normal. Pandemi ini telah membawa dunia dalam kepanikan yang dengan cepat mengubah tatanan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Bermula dari wabah yang mengancam kesehatan manusia, virus corona turut meruntuhkan struktur ekonomi yang berjalan normal selama beberapa dekade terakhir. Situasi yang berbeda dialami oleh masyarakat dengan ekonomi yang menengah bawah yang tidak bisa menikmati kemewahan dan tabungan yang dimiliki cenderung kecil atau bahkan tidak memiliki tabungan sama sekali. Bagi mereka, tidak kerja berarti tidak makan. Pada situasi seperti itu, kebijakan sosial pemerintah bisa saja didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga rentan sehingga mereka tetap bisa bertahan walaupun tidak ada penghasilan. Namun, pertanyaannya kemudian, beberapa lama daya tahan ekonomi di suatu negara dapat mengisolasi warganya dengan implikasi negara harus mengeluarkan bantuan sosial dan terhambat atau hilangnya kapasitas produksi konsumsi dengan berbagai dampak lain yang menyertainya. Di tengah polemik antara kesehatan dan ekonomi, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mempromosikan skenario new normal atau normal baru. Menurut WHO, normal baru adalah skenario untuk mengizinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi namun tetap menjaga kesehatan warga melalui berbagai protokol kesehatan selama vaksin virus corona ini belum ditemukan. Dalam situasi seperti ini, seperti yang dikatakan Charlotte de Lasswell, ilmu kebijakan publik dituntut memiliki kemampuan untuk menawarkan analisis secara mendalam dan alternatif jalan keluar dari setiap permasalahan publik. Tentu saja ilmu kebijakan publik hanya akan mampu memberikan solusi apabila berkolaborasi dengan ilmu lain yang relevan agar dapat menawarkan jalan keluar yang tepat. Pada ujung diametral adalah pendekatan yang mengedepankan demokrasi
dan desentralisasi kekuasaan. Pendekatan ini menilai sentralisasi hanya akan mengarah pada kediktatoran yang cenderungnya menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan individu atau kelompok yang berkuasa. Melalui berjalannya demokrasi dan desentralisasi, maka diklaim kebijakan yang dijalankan akan dapat mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan yang berbeda dari masing-masing daerah itu. Itu karena dalam sistem demokrasi sangat tidak mungkin melarang adanya kritik dan polemik. Ibarat penyakit, kebijakan tersebut adalah obat yang mujarab karena melalui penelitian medis dan ilmiah. Contoh kebijakan berbasis bukti adalah ketika orang diminta untuk mengisolasi diri di rumah menggunakan masker, jaga jarak fisik, atau cuci tangan agar terhindar dari virus corona. Kebijakan tersebut dijalankan bahkan secara sukarela karena masyarakat mendapatkan informasi yang valid bahwa hal-hal itu adalah salah satu cara menghindari penularan virus corona. Namun, kebijakan berbasis bukti ini bukannya tanpa kelemahan. Realitas bahwa kebijakan sebagai persoalan politis membuatnya menjadi arena pertarungan antar kepentingan. Kondisi ini memungkinkan sebuah bukti ditolak karena pihak pemegang otoritas membuat kebijakan menetapkan prasyarat tertentu untuk jenis bukti tertentu. Permasalahan implementasi dapat muncul ketika kebijakan berbasis bukti tidak dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi ketika ada ketidaktepatan dalam cara mengomunikasikan kebijakan pada masyarakat atau munculnya diskursus di tengah-tengah masyarakat yang meragukan keperpihakan kelas penguasa. Upaya mencari jalan keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 oleh beberapa kalangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang pro ekonomi dan mereka yang pro kesehatan. Hubungan antara ekonomi dengan kesehatan pada dasarnya saling terkait, tidak terpisah sebagaimana yang yakini oleh kalangan positifis, sehingga menjadi keliru ketika kita menganalisis pandemi COVID-19 dengan menempatkan bidang ekonomi dan bidang kesehatan secara diametral sebagai dua entitas yang sama sekali berbeda. Hubungan itu akan segera terlihat ketika kita melacak asal-usul virus corona yang kemudian menjadi wabah besar yang mengakibatkan pandemi. Rob Walach dan dalam bukunya Big Farms Make Big Flu menunjukkan bahwa kepentingan mengejar keuntungan dari industri kapitalis telah mendorong munculnya bakteri patogenik. Bakteri-bakteri berbahaya bagi manusia tadinya berparasit pada hewan liar dan tidak membahayakan manusia karena jauh dari jangkauan. Ekonomi dalam tulisan ini didefinisikan sebagai proses produksi, distribusi, dan konsumsi di sektor publik secara luas. Dengan pendefinisian seperti ini, maka persoalan ekonomi juga menyangkut tentang persoalan bagaimana pekerja rentan mampu untuk mengakses kebutuhan pokok, tentang bagaimana anggaran publik digunakan untuk infrastruktur kesehatan, atau tentang bagaimana keuangan negara tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Penempatan ekonomi sebagai pasar pada kenyataannya tidak mampu untuk mengatasi pandemi COVID-19 karena dengan doktrin tentang efisiensi dan maksimalisasi keuntungan justru akan membuat penanganan pandemi ini akan seperti bola liar yang cenderung mengorbankan warga negara dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Persoalan ekonomi dan kesehatan publik ini pada dasarnya adalah persoalan politis. Mengingat bahwa upaya penanganan COVID-19 adalah persoalan politis, maka membentuk kelompok penasihat ilmiah yang lebih beragam dari berbagai kalangan
dalam perumusan kebijakan menjadi langkah pertama sebagai kebijakan berbasis bukti. Pada ahli tersebut tidak hanya terdiri dari pakar ekonomi semata, tetapi juga pakar kesehatan, psikologi, sosiologi, dan juga yang lain. Para penasihat ini tidak hanya mereka yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi semua warga yang memiliki kemampuan secara ilmiah dalam menjelaskan satu hal dalam bidang yang digelutinya. Kebijakan New Normal merupakan upaya mencari jalan keluar dari permasalahan publik yang ditimbulkan selama pandemi COVID-19. Beberapa kalangan menempatkan kebijakan New Normal ini sebagai jalan tengah dari polemik antara masyarakat dan pro kesehatan dan pro ekonomi. Beberapa kalangan menyebut New Normal sebagai tatanan masyarakat dalam jangka panjang. Itu karena kalaupun vaksin untuk virus corona sudah ditemukan, untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan kemudian melakukan vaksinisasi untuk jutaan penduduk pasti akan memerlukan waktu yang lama. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.